love too.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk kasus 3 akan dilakukan coach-nya itu Bapak Andi, untuk coach-nya itu Bu Nuni, dan saya sendiri pengamatnya. Monggo Pak Andi dan Bu Nuni. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Untuk kasus 3, ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Kasusnya yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk penanganan coachingnya sebagai berikut. Assalamualaikum, Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Bu, kemarin katanya mau bercerita kepada saya. Mau bercerita tentang apa ya, Bu? Iya nih Pak, begini. Kemarin kan saya disupervisi Pak oleh pengawas. Ya, Saya itu kena teguran oleh pengawas Pak. Begini tegurannya, kenapa pada saat mengajar itu saya kok tidak pakai buku teks begitu. Padahal waktu itu kan saya mengajar tentang pengamatan lingkungan dengan memanfaatkan sumber lain yang ada selain buku teks Pak. Kemudian pengawas itu melaporkan saya ke kepala sekolah, Pak. Sehingga saya itu langsung ditegur oleh kepala sekolah. Begitu, Pak. Mungkin Bapak bisa membantu saya untuk solusi hal tersebut, Pak. berarti itu Ibu sudah memiliki potensi yang luar biasa dalam mengajar tanpa buku teks dengan menggunakan sumber belajar lainnya, yaitu sumber belajar yang ada di sekolah. Sekarang, sewaktu Ibu mengajar kemarin, sudah mengacu kepada kurikulum atau belum, Bu? Sudah, Pak. Sudah sesuai. Cuma waktu itu saya kan menggunakan lingkungan di luar kelas, Pak, dalam pembelajaran. Kemudian pengawas tersebut bilang, kenapa kok tidak menggunakan buku teks? Padahal saya sudah memakai kompetensi dasar di kurikulum yang sesuai. Tetapi pengawasnya itu tidak mau. Tetap harus ada sumber buku teks dalam pelajaran. Kira-kira saya harus bagaimana ya, Pak? Oh, ya. Jadi begitu ya. Kemudian, apa yang Ibu inginkan saat ini, Bu? Saya itu ingin mencari solusi kepada kepala sekolah, Pak, agar disampaikan kepada pengawas bahwa cara mengajar yang saya lakukan ini sudah benar. Cuma terkadang memang saya menggunakan media di luar buku teks dengan alasan untuk variasi supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak monoton, hanya terpaku pada buku teks. Maka modifikasi pembelajaran saya lakukan, Pak. Terkadang saya juga membuat video, mengajak anak-anak belajar di luar ruang, mengamati lingkungan sekitar, dan ketika anak-anak belajar di lingkungan menjadi lebih bersemangat dan juga senang, sehingga proses KBM itu terasa menyenangkan. Jadi begitu Pak, bagaimana ya cara saya menjelaskan kepada kepala sekolah? Ya, memang begitu, Bu. Sebenarnya ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa tersebut? Sudah Pak, mulai dari RPP, media ajar, dan hanya kebetulan saat itu saya memakai PowerPoint sebagai media. Dan anak-anak itu mengamati di luar kelas. Tapi saya menemani dan merespon jawaban peserta didik. Nah, pada saat itu saya memang tidak menggunakan buku teks. Padahal itu sudah bagus itu, Bu. Ibu sudah memanfaatkan lingkungan, sudah mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, kemudian ketika mengajar tanpa buku teks itu ada kendala atau tidak, Bu? Waktu itu tidak ada kendala, Pak. Bahkan ketika sebelum mengajar, malamnya itu saya sudah menyiapkan segala sesuatunya, Pak. Mulai dari bahan acuan, membuat media pembelajaran yang akan saya sampaikan ke peserta didik, dan juga saya mengambil beberapa materi menjadi rangkuman dari berbagai buku yang saya kemas dalam PowerPoint. Lalu saya buat semenarik mungkin, Pak, biar anak-anak itu menaruh perhatian begitu pada pembelajaran saya. Itu sudah sangat luar biasa, Bu, dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Kemudian, bagaimana, Bu, hasil belajar peserta didik?
Anak-anak itu jadi lebih bersemangat, Pak, lebih giat dan juga aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan setelah mengamati di luar itu, anak-anak kemudian kembali ke kelas. Anak-anak membuat bentuk objek yang diamati dengan komputer dan mengkonfigurasi warnanya. Setelah itu, saya perintahkan anak untuk mencetak dan memotong sesuai kebutuhan untuk menempelkan hasil desainnya ke kertas karton yang sudah saya siapkan, Pak. Sebagai literasi, siswa lain juga bisa melihat dan sharing dan juga saling bertukar ilmu dari hasil pengamatan dan menerapkan dalam desainnya. Bahkan saat jam istirahat pun banyak anak-anak yang asyik mengamati tugas rekan lainnya dan saling memberikan komentar. Jadi intinya hasil pembelajaran terhadap prestasi anak semakin baik kan Bu, meningkat terus, perasaan anak juga lebih senang kan Bu? Iya, Pak, anak-anak lebih suka dan juga bersemangat, sehingga secara tidak langsung kompetensi sosial emosionalnya muncul dari pembelajaran tersebut, Pak. Baik, kemudian Bu, kembali ke kurikulum yang Ibu gunakan. Apakah di sana tidak mencantumkan buku teks? Ada, Pak, di sana tertera jelas terdapat buku teks. Lalu menurut Ibu, apa fungsi buku teks? Buku teks itu berfungsi sebagai sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan juga kompetensi inti, Pak. Nah, berdasarkan pengertian yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu bagaimana harusnya dengan buku teks? Iya ya, Pak, karena merupakan sumber utama dan buku teks juga sudah diresmikan oleh kementerian untuk dipergunakan. Benar Bu, sesuai dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2016 bahwa buku teks layak digunakan oleh satuan pendidikan. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana? Nanti akan saya sampaikan ke kepala sekolah bahwa pertama saya akan meminta maaf, Pak, mengenai buku teks tersebut agar disampaikan ke pengawas sekolah juga. Dan nanti dalam pembelajaran selanjutnya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, media, sumber belajar lainnya, dengan tetap mencantumkan sumber belajar buku teks, supaya tidak menyimpang dari kurikulum yang sudah ada. Itu baik Bu dan bagus sekali. Selain meminta maaf, nanti Ibu bisa menjelaskan kronologi kepada kepala sekolah. Semua tahapan yang sudah Ibu persiapkan, juga rangkaian pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, serta respon dari anak-anak, seperti yang Ibu utarakan tadi. Dan Ibu juga akan memasukkan buku teks sebagai pegangan dalam pembelajaran. Nah, sekarang perkiraan kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah untuk melakukan penjelasan? Insya Allah secepatnya, Pak, karena tadi saya juga sudah ngobrol dengan guru lainnya mengenai media pembelajaran yang saya pakai kemarin, yang saya rangkum dari buku teks dan buku-buku lainnya. Ya, bagus. Jadi Ibu sudah tahu ya apa yang akan dilakukan. Ya, Pak, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Pertama, saya akan menghadap dahulu ke kurikulum, kemudian saya akan minta tolong untuk sama-sama menghadap ke kepala sekolah, menyampaikan permohonan maaf saya atas pembelajaran kemarin, dan proses pembelajaran yang saya lakukan tanpa menggunakan buku teks. Oh ya, bagus Bu. Nanti jangan lupa Bu, hasil dari kegiatan belajar anak yang dicetak dan ditempel di bawah sekalian ya Bu, untuk ditunjukkan ke kepala sekolah sebagai bukti bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan meningkatkan prestasi peserta didik. Ya, betul, Pak. Saya juga sudah mempersiapkan hal tersebut. Nah, Ibu kan sudah menyampaikan permasalahan tadi, dan segala sesuatunya sudah Ibu kemukakan. Setelah itu, komitmen apa yang akan Ibu bangun dalam rencana yang sudah Ibu susun tersebut, Bu? Jadi begini, sebenarnya saya itu menginginkan dukungan dari teman sejawat. Sekaligus saya itu ingin meluruskan langkah yang saya lakukan, Pak, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian saya juga akan meminta maaf kepada pengawas melalui kepala sekolah bahwa saya akan menyertakan buku teks dalam pembelajaran yang saya lakukan. Semangat Bu, semoga yang Ibu sampaikan nanti dapat berhasil, bahwa pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan sangat baik untuk kemajuan siswa. Jangan lupa hasilnya saya diberitahu ya Bu. Doa dari saya, semoga hasilnya baik dan semua permasalahan selesai, tidak ada ganjalan dalam hati. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas penjelasannya. Ya Bu, sama-sama.
Demikian tadi kolaborasi antara Pak Andi dan Bu Nuni sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.